Cek cek. Oh ini paling. Cek. 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 Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom generasi muda yang hebat. GOCC atau Generation of Life Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam GOCC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah, generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Yes, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji Tuhan sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, yang bersuka cita sore hari ini mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari teman-teman bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I have devoted you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be. Sama-sama katakan Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give
Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dan rasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa lihat melompat buat Tuhan kita. Hey! Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dan rasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Haleluya. Teman-teman, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dan rasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dan rasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Silakan duduk teman-teman. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan lebih dalam menyembah Tuhan di tempat ini. Kita akan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik.
sekelilingku. Hadiratmu kau tenggelamkan jiwaku, ingin tetap tinggal bersama. Baik, dari awal kita katakan pujian kita dengan ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan senang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani kami, Kau Tuhan. temani aku. Amin, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, katakan kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan menyembuhkan terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan mengalir. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Mengalir sambil angkat tanganmu. kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan senang bersamamu. Bukan senang bersama-Mu, Bapa, katakan sekali lagi. bukan senang Bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan Allah kita. Yes.
Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang menyediakan masa depan yang baik buat kami semua yang datang pada Tuhan sore hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan, biar firman ini dapat mengubahkan hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Urapi kami semua Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid. Dan biarlah kami tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk adik-adikku sekalian. Shalom. Kurang keras, shalom. Yes, begitu. Saya senang sekali kalau sore hari ini melihat anak-anak muda yang mencari Tuhan, yang betul-betul mau hidupnya ditransformasi oleh Tuhan. Coba lihat kanan kirinya. Kalau buka masker boleh juga katakan kamu cantik, ya. Kalau cewek cantik ya, kalau cowok jangan cantik ya, enggak boleh. Gitu ya, kamu cantik, kamu ganteng loh. Gitu ya. Saya senang sekali kalau kita semua memberkati, melalui kata-kata kita bisa memberkati orang. Nah, sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan di chapter yang terakhir mengenai the tomorrow. Ya, kalau kita sudah bicara the tomorrow dari minggu pertama kita belajar mengenai the tomorrow atau masa depan di mana kita sebenarnya bisa mengintip masa depan kita melalui apa? Kebiasaan dan dengan siapa kita bergaul. Kebiasaan kita akan membangun mental kita, apakah kita akan menjadi pemenang ataupun pecundang. Begitu juga dengan teman-teman kita. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setelah kebiasaan kita bangun, kita mulai berpikir lagi, jangan sampai pergaulan kita merusak kebiasaan yang baik ini. Contoh, kalau misalkan teman-teman semua, adik-adikku sekalian punya teman yang suka main game tapi tengah malam. Bukan main game yang masalah, tapi tengah malamnya. Ini merusak kebiasaan yang baik. Akhirnya engkau besok pagi yang mau pelayanan, yang mau sekolah, yang mau kuliah, akhirnya merusak, ngantukkan. Kalau sudah ngantuk, gimana mau dengarkan materi yang diberikan oleh dosen ataupun para pengajar. Kemudian pada saat ujian akan bingung. Ini yang disebut dengan merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu minggu pertama. Lalu kemudian di minggu kedua kita belajar bagaimana apa yang sering menjadi kendala seorang anak muda yang harusnya menerima masa depan yang indah dari Tuhan, kemudian itu sirna. Nah, saya kasih contoh kemarin mengenai siapa? Saul. Saul siogyanya ditetapkan Allah menjadi raja. Tetapi karena kecerobohannya, apa kecerobohannya anak muda biasanya? Tidak sabaran. Pengennya cepat, betul? Pengen cepat nikah, ya kan? Baru pacaran 2 minggu sudah panggil bapak, Pak, Ma, iya. 2 minggu loh padahal, ijab kabulnya aja belum. Sudah panggil seperti itu. Ini bahaya, gak sabaran. Penyakit gak sabaran itu akhirnya membuat engkau apa? Sota. Tahu sota? Bahasa Belandanya? Sok tahu. Begitu engkau sota, lalu kemudian engkau mengambil keputusan dan engkau salah langkah. Yang harusnya hubungan badan tidak boleh dilakukan sebelum engkau menikah, engkau lakukan karena sota. Dan lincah salah. Masa depan yang Tuhan berikan kemudian hancur, sirna. Penyakit anak muda, gak sabar. Nah, kita sudah belajar untuk menahan diri kita, untuk menguasai diri kita karena sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar bisa menguasai kota, kata Amsal. Kalau engkau sabar, kalau engkau mau bertekun, kalau engkau mau komitmen, Tuhan sediakan masa depan yang indah. Itu minggu kedua, minggu kedua itu, minggu yang lalu kita belajar. Ternyata ada satu hal lagi yang bisa membuat masa depan yang Tuhan kasih itu tertahan. Nah, apa itu? Kita belajar bahwa ternyata ada yang namanya masa lalu. Betul ya? Masa lalu itu ternyata bisa menahan kita untuk menerima janji Tuhan. Ya. Contoh masa lalu, engkau disakiti, engkau dibully, engkau dikatain orang tuamu, kamu bodoh, kamu goblok. Kamu ini anak siapa sih? Anak bapak lah, kan gitu ya. Sering yang mendengar seperti itu, lalu kemudian timbul sakit hati dalam diri kita. Kalau saya jadi orang, nah sebelum itu dia belum jadi orang. Kalau saya jadi orang, awas kau ya. Akhirnya apa? Dia mulai benci bapaknya, dia benci orang tuanya, dia benci ibunya. Ada banyak orang yang punya. Minggu lalu kita dengar kesaksian dari Abang Roy yang paling ganteng itu. Mana Abang Roy? Ada ya. Abang Roy yang paling ganteng itu, dia kesaksian bagaimana dia waktu itu ditinggal oleh bapaknya. Parahnya lagi ibunya sedang lumpuh. Dan di situ dia sakit hati sama orang tuanya, sama bapaknya. Tapi setelah dia melepaskan yang namanya pengampunan, dia bisa maju.
Nah seringkali mungkin engkau gak mengampuni, itu yang menghambat engkau bisa menerima janji Tuhan. Seringkali juga masa lalumu bisa membuat, masa lalu yang bagaimana? Itu tadi masa lalu yang buruk, bisa juga masa lalu yang senang-senang. Contoh, masa lalu engkau pernah pacaran, ini orang care banget, tiba-tiba dia tinggalin kau. Setelah dia tinggalin, engkau menutup diri dengan yang lainnya. Pada saat Tuhan kirimkan jodohmu, pada saat Tuhan kirimkan engkau ini tulang rusuk siapa, pemilik tulang rusuknya, engkau tolak. Kenapa? Masih dengan yang gak bisa balik, gak bisa menerima kehadiran yang baru. Engkau tolak itu kenapa? Seneng sama yang dulu masih seneng. Engkau gak move on, engkau gak let it go. Coba lihat kiri kanannya, let it go bro, let it go sis. Harus let it go. Ya, kalau engkau gak let it go, dia akan tarik terus engkau mundur. Saat engkau mundur, padahal tinggal selangkah lagi engkau terima masa depan, engkau terima janji Tuhan. Tapi karena engkau tarik mundur terus dan engkau berdiam diri, engkau gak terima janji Tuhan. Kita belajar itu minggu lalu. Nah di final chapter ini, ada satu hal lagi yang merupakan tulang punggung. Hal yang penting buat setiap kita tahu bagaimana masa depan itu nantinya. Nah kita mau mulai melihat dari diri kita. Tahukah bahwa masa depan kita, apa yang terjadi dengan kita nantinya ditentukan oleh keputusanmu saat ini. Setuju? Saat engkau mau pergi ke tempat ini, bukankah itu sebuah keputusan? Setuju, katakan amin. Engkau yang mau pakai baju dress, yang mau pakai baju jeans, bukankah semua itu keputusan? Bukankah setiap kita hidup ini, keputusan yang kita buat ini akan menentukan akan jadi apa kita di masa depan. Masa depan kita adalah bentuk dari keputusan-keputusan kecil kita. Saudara tahu? Big thing dimulai dari small thing. Makanya saya kasih gambaran. Tahu kunci? Ada kunci yang sebesar pintunya? Ada kunci yang sebesar pintu? Gak ada. Kunci itu selalu kecil. Saya kasih contoh. Misalkan, Catherine. Mana Catherine? Coba katakan Catherine. Saya agak silo dari sini. Catherine. Nah Catherine. Catherine pakai baju apa Catherine? Catherine pakai baju kotak-kotak. Misalkan, Catherine sebenarnya pengen pakai baju merah. Ya, bukan karena Kiel di belakang sampingnya ya, baju merah ya. Tapi kemudian Catherine memutuskan pakai baju kotak-kotak. Nah ternyata ada seorang cowok, dia ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ketemu di Gold City, ketemu sama cewek baju kotak-kotak itu menjodohku. Loh, hanya karena keputusannya Catherine menggunakan baju kotak-kotak. Lalu kemudian 5 tahun, 10 tahun ke depan betul dia nikah. Terus dia cerita, dulu itu saya sebenarnya itu, gara-gara itu saja, pakaian saja. Hello? You know? Tahu? Hanya keputusan memilih baju. Berapa banyak keputusan-keputusan kita nanti yang kita lakukan sekarang itu akan merubah masa depan kita. Saya kasih tahu, pengalaman saya ini, saya lulusan STAN. Tapi background pendidikan saya sebelum masuk STAN, saya ini STM Telkom yang mempelajari elektronika ya, agak jauh memang. Jurang pemisahnya antara SMK Telkom dengan keuangan. Kan begitu ya. Tapi Tuhan bawa saya ke sana. Pada saat saya keputusan, oke, saya tes di Telkom. Saya tes di STAN dan saya lulus. It's changed my future. Merubah masa depan saya. Kalau saya tetap bertahan waktu itu di Telkom, saya nggak ambil ini STAN. Mungkin saya sudah jadi pegawai Telkom. Tapi ternyata tidak. Saya menjadi pegawai bea cukai. Yang mau jadi pegawai cukai katakan amin. Nggak ada yang mau jadi pegawai bea cukai. Nggak ada. Oh ya amin. Pero aja yang mau ya. Saya nggak jual ini ya. Tapi lihatlah. Ternyata masa depan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan kita. Yang setuju katakan amin. Keputusanmu sekecil apapun itu, entah engkau hanya memilih sepatu mau pakai apa, entah kau memilih saya mau pergi ke Gold City pakai ojek deh, atau mau pakai apa, terus kemudian kau memilih juga di dalam aplikasi, entah saya mau pakai Maxim karena dia diskon, atau Grab yang gak diskon, itu semua keputusan Anda. Nah artinya di dalam setiap masa depanmu ada keputusan yang terkumpul di situ. Oleh karena itu, apa yang penting dalam mengambil keputusan itu? Ada satu hal. Dan ini merupakan the backbone dari seluruh masa depan kita. Amsal 24 ayat 14 kita buka sama-sama.
Amsal 24 ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan amin. Kurang keras katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Yang setuju katakan amin. Perhatikan. Kalau saya katakan tadi bahwa masa depan adalah kumpulan dari berbagai keputusan yang kita lakukan. Oleh karena itu saat kita mengambil keputusan, apa yang harus kita miliki namanya? Hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Atau wisdom. Sama-sama katakan wisdom. Hikmat. Yes. Agar engkau tidak salah mengambil keputusan, engkau butuh yang namanya hikmat. Makanya dikatakan di situ, demikian hikmat untuk apa? Jiwamu. Saya tanya kenapa? Kenapa hikmat itu untuk jiwa bukan untuk tubuh? Manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa dan roh. Atau ada orang bilang juga, ada yang mengakui pendapatnya dengan dikotomi, sama saja. Ada yang mengakui tubuh dan jiwa, di dalam jiwa itu termasuk roh. Kenapa dikatakan hikmat itu untuk jiwa? Karena di dalam jiwamu itu di dalamnya ada yang namanya kehendak. Ada yang namanya perasaan, betul? Ada yang namanya pengetahuan untuk mengambil keputusan itu. Makanya di jiwamu engkau butuh. Sama-sama katakan hikmat. Hikmat. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hikmat adalah bagian terpenting atau the backbone saat kita berbicara tentang masa depan. Saya sudah kasih tahu tadi ya, masa depan adalah kumpulan dari keputusanmu di masa lalu. Dan kalau kau nggak ngambil keputusan itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan, kau akan hancur. Oleh karena itu sore hari kita akan belajar tentang hikmat. Hikmat itu penting. Karena banyak anak muda saat ini sangat kekurangan hikmat. Jojo mana Jojo? Jojo ada temanmu yang kekurangan hikmat? Yang dari 6 orang berubah jadi tinggal 3 orang, 3-nya masuk rumah sakit, 3-nya koit. Saudara tahu kenapa? Kurang hikmat. Ya Jojo ya. Jadi ada berita baru-baru ini ada 6 orang. Ngapain? Balok dicampur sama metanol. Balok dicampur sama metanol. Mana Jojo? Jody. Jody, yang untuk dicampur minuman etanol atau metanol? Etil alkohol. Itu yang dicampur sama minuman jadilah minuman keras. Dia karena kurang hikmat, kurang data, kurang informasi. Dicampur sama metanol. Yang untuk pabrik, yang untuk kuku itu dicampur. Habis itu perbandingannya juga salah. Ya kan gak dibandingin aja udah meninggal, apalagi perbandingannya salah. Loh 3 meninggal, 3-nya koma masuk rumah sakit. Kenapa? Gak ada hikmat. Berubah loh masa depan orang tuh. Anak itu berubah masa depannya. Yang harusnya masa depannya gak di rumah sakit, tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit. Yang harusnya dia terima masa depan yang indah. Tetapi sekarang dia berjumpa dengan Tuhan. Kurang hikmat. Oleh karena itu penting kita belajar sama-sama. Saya juga baru dengar cerita itu. Wah, ini contoh kurang hikmat. Enggak bisa membedakan etil alkohol dan metanol. Kalau Jody bisa. Dia orang farmasi, sudah lulus. Gitu ya, yang mau daftar silakan. Gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apa itu hikmat? Kak, apa itu hikmat? Saya mau kasih tahu sore hari kita sama-sama belajar. Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, atau kejadian atau situasi yang kemudian akan menghasilkan kemampuan kita untuk memilih yang baik atau yang benar. Saya ulangi, hikmat adalah suatu pengertian atau pemahaman yang dalam mengenai situasi. Bukan hanya situasi, orang yang terlibat. Bukan hanya orang yang terlibat, barang. Bukan hanya itu saja, seluruh kejadian. Dan ini akan menghasilkan kemampuan untuk memilih engkau benar atau salah. Saya kasih tahu sedikit ceritanya begini. Saya kasih contoh. Kalau enggak contohnya di Alkitab nanti enggak Alkitabiah. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-16.
Orang yang paling berhikmat siapa? Salomo. Kalau orang sebelah bilangnya Sulaiman. Ya, kalau kita bilangnya Salomo, Raja Salomo. Nah, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-28. Ada kejadian di situ, menarik kejadian. Saya ceritakan sedikit ya. Saya ceritakan sedikit karena muka-mukanya muka-muka yang ini butuh suka diceritakan gitu ya. Suatu kali ada 2 orang perempuan yang tinggal satu rumah. Perempuan ini ya di ayat yang ke-16 perhatikan. Di ayat yang ke-16 dia adalah 2 orang ini perempuan sundal. Ya, perempuan yang gak benar. Tinggal satu rumah. Lalu kemudian dua-duanya hamil. Lahirnya tidak jauh berbeda. Cuman beda berapa hari. Kemudian yang satu pada saat dia tidur, dia tindih anaknya dan anaknya meninggal. Sementara yang satu anaknya masih hidup. Nah, waktu tengah malam anaknya sudah meninggal, dia tukar anaknya. Kalau anak baru lahir kan gak ketahuan ya, kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Kemudian ditukar. Pada saat si ibu yang ditukar ini bangun, dia lihat, loh ini anak siapa? Dia menyanyi, kamu siapa? Kamu siapa? Kan gitu ya. Gitu. Nah ternyata ini bukan anaknya. Pada saat dia lihat anaknya, loh itu anakku masih hidup. Kemudian perkara ini dibawa ke Salomo. Dan puji Tuhan. Salomo adalah raja yang berhikmat. Pada saat dia lihat begini, diceritakanlah. Tidak raja, ini perempuan ini yang mati anaknya, bukan anak saya itu. Kemudian Salomo dengan gampang dia bilang gini, ya sudah kalau begitu, begini saja paling enak. Ambilkan saya pedang, kita bagi 2 saja. Kalau dibagi 2 ini kan satu dapat, semuanya dapat, semua senang. Lalu kemudian apa? Ibu aslinya takut anaknya meninggal. Karena kalau dibelah, masih ada kalau misalkan yang dibelah masih hidup. Kalau dibelah masih hidup berarti Sun Gokong. Kan gitu. Ternyata kan takut anaknya dibelah ini meninggal, meninggoy. Ya. Takut dia meninggoy, ternyata ibu aslinya dia ngomong, udah kasih aja ibu itu daripada anakku mati. Kalau ibu yang satu yang jahat, dia ngomong, iya kalau gitu potong aja. Di situ Salomo ngomong, kasih dia sama ibunya yang asli. Ini yang palsu. Hikmat itu seperti itu. Dia mampu, yang pertama, saya mau kasih tau gini. Hikmat itu cara kerjanya seperti ini. Hikmat itu nanti di mana-mana kalian akan tahu ini caranya seperti ini. Kalau engkau mau berhikmat, kumpulkan semua data. Data engkau kumpulkan. Kita punya data-data, contoh kasus yang tadi. Data-datanya ternyata dua-duanya perempuan sundal. Berarti gak tahu bapaknya siapa nih anak. Tinggal serumah. Lalu kemudian ada yang sudah meninggal. Ini semua data. Data yang digunakan, data yang bermanfaat namanya informasi. Sama-sama katakan informasi. Informasi yang engkau akan gunakan ya di dalam mengambil keputusan itu yang namanya pengertian atau pemahaman. Setelah engkau mengambil keputusan itu namanya hikmat. Hikmat itu harusnya memberikan pengertian mengenai sebuah kejadian. Contoh, kalau ada yang datang ke sini, tiba-tiba hujan. Orang yang berhikmat, dia akan lihat apa? Langit. Ya, belum hujan misalkan, tapi dia mau keluar nih, saya mau pergi ke Gold City deh. Pada saat dia keluar, matahari enggak ada. Oke, lihat awan. Oke, itu data. Lalu kemudian kau bilang, kalau seperti ini bakalan hujan ini. Informasi. Setelah itu engkau ambil payung. Itu pemahaman. Karena kenapa? Kalau hujan bisa pakai atau ada di sini yang kalau misalkan hujan ambil nampan atau panci? Ada? Enggak ada tuh. Semuanya ambil payung. Itu pengertian. Karena payung bisa meneduhkan kita. Atau ambil mantel bagi yang naik motor. Bagaimana kalau yang mobil? Tetap pakai payung dong. Kan gak mungkin kalau keluar basah. Iya kan? Tetap pakai payung. Dia masukkan payung ke dalam mobil. Oke? Itu hikmat. Setiap kita dalam mengambil keputusan memerlukan hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak di kantor, gak dimanapun. Semua kita butuh hikmat. Anak-anak muda, engkau di kampus, di kantor, pengen jadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah?
punya hikmat. Kalau engkau punya hikmat, engkau bagian dari solusi. Atau senang yang jadi suka bagian jadi masalah? Kak, saya senangnya bagian troublemaker, Kak. Kalau gitu sini, kita tumpang tangan sama-sama ya kan, gini gitu. Saya tumpang tangan, saya tumpang kaki. Tumpengan habis itu, gitu. Makan-makan. Adik-adikku sekalian, hikmat dimanapun itu akan selalu memberikan sebuah solusi. Bukan menambahkan masalah, tetapi memberi solusi. Dunia hari-hari ini membutuhkan engkau anak muda menjadi solusi. Katakan amin. Halo? Saya ulangi lagi. Dunia saat ini membutuhkan engkau semua anak muda menjadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari masalah. Hikmat itu dibutuhkan. Supaya you part of solution. Adik-adikku sekalian, kalau engkau bisa menjadi solusi di tempat kerjamu, dimanapun kau berada, orang akan berani bayar mahal. Orang akan berani rekrut kau. Engkau yang misalkan jago coding, suatu saat website perusahaanmu diserang, lalu kemudian engkau bisa perbaikin, engkau menjadi bagian solusi. Bukan tidak mungkin kau akan diangkat menjadi manajer project. Engkau yang mungkin menjadi make up artist. Suatu kali ada temanmu yang sakit dan kau gantikan dia. Ternyata hasilnya lebih bagus daripada temanmu yang sakit. Engkau bagian dari solusi, kemudian engkau diangkat jadi tim leader. Saat engkau bisa menjadi solusi, masa depanmu cerah. Karena Tuhan yang ngomong, hikmat dalam jiwamu akan ada masa depanmu yang setuju. Katakan amin. Kehidupan di kantor saya selalu seperti itu. Jadi saya tidak membanggakan diri, tapi saya tahu saya menjadi solusi. Jadi pada saat di kantor ada penghargaan ada yang tertidur, teraniaya, segala macam. Kemudian ada terakhir, terima kasih. Dan penghargaan itu diberikan kepada saya. Kenapa? Saya masih ingat setiap kali ada masalah. Kalau di kantor kan sekarang zamannya Zoom ya. Zoom, hybrid, jadi harus bisa ngomong. Jadi kayak begini harus bisa ngomong terus yang di dalam. Kalau di dalam ngomong keluar harus kita dengar, yang dari dalam ngomong keluar harus kita dengar. Tahu nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Kalau engkau bisa ada trouble, siapa yang dipanggil? Panggil dulu itu Esra, cepat. Supaya dia bisa perbaikin. Saya selalu dipanggil. Ada acara apapun, saya selalu dipanggil. Awal bulannya saya menjadi orang yang di belakang layar. Lama-kelamaan orang tahu dia bisa menjadi solusi. Kasih jadi narasumber, kasih jadi dan sebagainya. If you part of solution, kalau engkau punya hikmat. Ngerti ya? Di dalam engkau punya hikmat, engkau mengumpulkan data. Itu namanya engkau lagi mengumpulkan skill. Engkau upgrade skillmu. Kalau engkau bagian daripada solusi, engkau punya namanya hikmat. Nah permasalahannya, engkau semua sudah punya hikmat belum? Coba lihat kiri kanannya, katakan sudah punya hikmat belum? Coba lihat kiri kanan, tanya. Sudah berhikmat belum? Sore hari ini kita belajar. Baru pengantar tadi tuh, yes baru pengantar, sudah 30 menit, puji Tuhan. Ya cepat saja kita, ayo. Dari mana asalnya hikmat? Amsal 2 ayat 6 mengatakan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu versi terjemahan baru, TB ya. Saya coba pakai Amsal 2 ayat 6, pakai versi yang mudah dibaca. Dikatakan begini, Tuhanlah sumber hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Kalau Tuhan itu sumber hikmat, bagaimana caranya mendapatkan hikmat itu? Tuhan ini sumber hikmat, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Alkitab mencatat Mazmur 110. Mazmur. Ini kayaknya saya agak sedikit ini nih. Mazmur 110. Mazmur 111 ayat 10, sorry. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10.
permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kalau Tuhan adalah sumber hikmat, maka pertama yang kau harus lakukan terhadap Tuhan itu yang punya sumber hikmat adalah takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Permulaannya kalau engkau tahu Tuhan itu sumber hikmat, maka pada saat engkau menghadap Dia engkau harus takut. Loh Kak, tapi ada ayatnya Kak, di mana? Katanya kalau kasih tidak ada ketakutan di dalamnya. Tapi kenapa kita harus takut sama Tuhan? Bukankah kasih itu sempurna? Kontradiksi ya. Katanya kasih itu melenyapkan ketakutan. Tapi kita kalau disuruh takut sama Tuhan agak sedikit ini dong. Adik-adik sekalian, ayat yang mengatakan bahwa kasih itu di dalam kasih tidak ada ketakutan itu berbicara takut akan hukuman. Sedangkan saat engkau berbicara takut akan Tuhan yang di dalam Mazmur 111 ayat 10 itu bukan takut karena engkau takut akan hukuman, tetapi takut karena engkau kagum, tetapi takut karena engkau hormat dengan Tuhan, karena engkau kagum. Tahu rasanya seperti apa? Yang suka naik ke gunung angkat tangan? Gak ada ya? Atau suka pergi ke air terjun? Gak ada juga. Hiburan kalian apa? Gitu ya. Kalau kalian pergi atau yang pernah pergi ke Lolai, Totombi, negeri di atas awan, ada maminya Dev itu bareng sama saya sih, saya tahu. Ada lagi? Tahu kalau di atas itu? Oke, lu sudah pernah ya? Kalau di atas itu apa yang kalian rasakan? Kagum, betul? Takjub. Sekaligus apa? Ada ketakutan di dalamnya. Ketakutan bukan karena takut apa, tetapi engkau tahu yang ciptakan ini luar biasa. Luar biasanya Dia. Luar biasa. Itu namanya takut akan Tuhan. Bukan takut engkau dihukum sama Tuhan, tetapi engkau kagum dan hormat akan Dia. Itu yang dikatakan di Amsal ini. Jadi bukan takut akan hukuman. Nah, ini yang pertama. Titik awalnya adalah di mana engkau takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjadikan firman Tuhan sebagai acuan yang paling benar dalam membuat keputusan dalam hidupnya. Setuju katakan amin. Orang yang takut akan Tuhan akan menjadikan dasar firman Tuhan, dasar Alkitab dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Pertanyaannya, mengapa engkau harus menjadikan firman Tuhan yang paling benar dalam membuat keputusan dalam hidupnya? Saya kasih tahu begini ya. Amsal 3 ayat 19 mengatakan begini. Dengan hikmat Tuhan, perhatikan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya lah langit. Nah, saya mau kasih tahu begini, logikanya begini. Yang ciptakan dunia ini siapa? Tuhan. Dengan hikmatnya. Kalau Tuhan yang punya hikmat itu, kalau Tuhan yang diciptakan, pada saat engkau bermasalah, pada saat engkau broken, pada saat engkau hancur, kira-kira siapa yang bisa perbaikin? Lu? Tuhan, karena Dialah sang pencipta. Saya kasih ilustrasi lagi yang lebih gampang. Ada yang punya iPhone di sini? Kalau iPhone-mu hancur, rusak, kau bawa ke tukang Xiaomi atau tukang iPhone? Saya Xiaomi. Tenang aja. Bukan mendegradasi Xiaomi. Saya Xiaomi juga. Saya Xiaomi boy. Halo, anak muda? Kalau iPhone merusak, kau bawa ke tukang Xiaomi atau tukang iPhone? Hah? Tukang iPhone dong. Kenapa? Karena dia yang sudah dilatih, dia yang tahu. Sama, kalau engkau mau tahu masa depanmu seperti apa, hikmat dunia ini seperti apa, tanya sama penciptanya. Kalau saat sore hari ini, saya ini pencipta sesuatu itu entah apalah. Saya kasih sama misalkan adik-adikku salah satunya, misalkan saya kasih Kiel saat ini. Kiel ini barang ya, tolong kamu pakai, kamu pergunakan. Kiel bingung, lah ini kan barang baru, gimana saya tahu cara pakainya? Cara pakainya bagaimana? Tanya sama yang bikin. Atau minimal yang bikin pasti. Kau tanya sama saya, oke ini manual booknya. Manual booknya Tuhan adalah Alkitab, yang setuju katakan amin. Halo anak muda, manual booknya Tuhan, instruction SOP-nya Tuhan ada di Alkitab yang kita baca, Al-HP kalau sekarang. Ya. Nah perhatikan,
Kenapa engkau harus takutnya sama Tuhan, bukan takut sama genderuwo? Karena Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Dia yang akan memberikan pemahaman terhadap hal yang kau tahu. Kalau engkau tanya sama genderuwo, ya engkau akan menjadi genderuwo. Kalau engkau tanya sama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tahu segala macam, yang tahu cara memperbaiki keadaan, yang tahu cara memperbaiki dirimu, yang tahu memperbaiki segala kesulitan yang engkau bikin sendiri, itu Tuhan. Karena dasar dunia ini diciptakan dengan hikmat Tuhan. Orang yang memiliki hikmat Tuhan akan memiliki perspektif atau cara pandangnya Tuhan. Begitu dia memiliki cara pandangnya Tuhan, masalah selesai. Engkau bagian dari solusi. Begitu engkau punya kacamatanya Tuhan, masalah selesai. Permasalahannya sekarang, engkau punya gak perspektif Tuhan dalam hidupmu? Engkau punya gak cara pandang Tuhan? Bagaimana kita punya cara pandang Tuhan? Hei, bergaul eratlah dengan Tuhan. Tenang aja, masih 3 lembar. Ya, betul. Ya, orang yang berhikmat akan memiliki nilai-nilai yang benar dalam hidupnya. Ketika seseorang yang punya nilai yang berhikmat, nilai-nilai yang dalam urutan yang benar, hikmat Tuhan, maka hai engkau anak muda, engkau akan bisa mengurutkan dan menentukan prioritas yang benar dalam hidupmu. Sehingga waktu engkau kuliah, engkau akan fokus sama kuliah. Engkau gak akan cari-cari kanan kiri, pacaran. Pacaran baratai. Tahu apa itu? Malu kok kalau pacaran kau pakai duitnya orang tuamu. Nanti kau sudah kerja kayak saya. Saya umur 20, 18, 19, 20 udah kerja. Duit sendiri. Nah, itu boleh baru. Ya. Kenapa standar saya bekerja? Karena karena waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Adam lagi ngapain? Mengusahakan taman. Makanya yang cewek-cewek cari kok yang sudah kerja. Kalau pengangguran jemok kok. Mahasiswa itu pengangguran semua. Saat ini kan lagi nganggur. Kerjanya aja mahasiswa. Nanti suatu saat 5 tahun kalau dia anak Tuhan dia akan dapat pekerjaan. Baru kalau lirik-lirik lagi kan begitu. Kalau orang yang tahu punya hikmat Tuhan, saya pastikan dia bisa menentukan prioritas yang benar dalam hidupnya. Setuju, katakan amin. Kenapa? Orang ini akan dapat menyaring informasi yang baik. Informasi tadi, data-data tadi diambil, kemudian dipisah-pisahkan, dijadikan informasi. Oh ini informasi yang baik, informasi yang buruk. Oh ini bernilai informasinya, ini tidak. Kemudian dia gunakan informasi itu untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Dan saat itu dibikin hikmat Tuhan ada di dalamnya. Engkau berhasil. Nah kalau permasalahannya yang 6 orang itu kan tidak begitu. Oh dia punya data. Oh ternyata bisa dioplos pale. Kita oplos mie saja. Tapi dia tidak bisa bedakan mana etanol, mana metanol. Jadilah anak itu kan. Diminum pula sama dia. Lewat. Hati-hati. Contoh lah yang lain lagi. Saya tahu ada banyak yang suka begadang di sini, makanya saya bilang jangan kau begadang. Kamu tahu nggak, orang dewasa itu membutuhkan waktu tidur 7-8 jam sehari. 7-8 jam sehari itu waktu tidurnya orang dewasa. Kalau kau bangun tidur jam 4, kau bangun jam 5, berapa jam tidurmu? Hanya 2? Setiap kali 1 jam engkau tidur di malam, engkau akan harus balas itu 4 jam di pagi. Dan tahukah engkau bahwa Tuhan mendesain engkau untuk bekerja di siang hari. Makanya firman Tuhan berkata jadilah petang, jadilah pagi. Jangan kau suka begadang, bertobat. Kalau engkau begadang, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Engkau akan menjadi pelupa. Tubuhmu akan kelelahan, kecapean. Setelah engkau capek, apa yang dibilang sama temanmu? Engkau akan salah, gagal fokus. Apa yang dibilang dosenmu? Engkau gagal fokus. Kerjaanmu kenapa? Hanya menguap. Oksigen di otakmu. Kenapa orang menguap? Karena oksigen di otaknya kurang. Ya, yang dokter tolong salahkan saya. Tolong benarkan saya kalau misalkan saya salah. Setuju? Contoh lagi yang lain. Investasi. Ditawarin, kalau kau investasi, untungmu 20%. Investasi apa untung 20%? Belajar makanya. Kita dapatkan data, oh sampai detik ini tidak ada investasi seperti itu. Itu omong kosong kalau ada investasi seperti itu. Dulu pernah ada kejadian gini, saya pernah ngikutin juga, cuma 1 kali aja dan beruntung. Ada waktu itu katanya kalau kita setor uang 5 juta ke beberapa rekening,
1 minggu kemudian kita akan balik 5,5, tinggi loh. 5 juta dibalik 5,5, artinya untungnya 10%, cuma 2 minggu. Bisnis besar saja, dia perlu untung untuk kembalikan modalnya, itu bisa 2 tahun, 3 tahun, yang belajar ekonomi pasti tahu itu. Itu pun hanya balik modal dulu, belum untung. Ya, baru BEP-nya, kan gitu. Nah ini, saya ngikutin sekali, saya transfer. 2 minggu, ini, lalu kemudian Tuhan tegur saya, jangan ikut lagi, stop, untung dapat 500.000. Iya, kalau misalkan saya rakus, kan gitu. Dan ternyata ada teman saya yang rakus, dia ngikut terus. Wah, dia sampai banyak. Suatu kali Tuhan tegur. Hal yang seperti itu macet. Apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar orang, suruh bayarin uangnya. Untung saya sudah berhenti, kan begitu. Engkau tahu? Ada banyak hal-hal seperti ini yang engkau gak pakai hikmat Tuhan. Makanya sore hari ini, malam hari ini, engkau harus cari hikmat Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Pemuji dan penyembah saya panggil ke depan. Orang yang berhikmat dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu persis Tuhan itu yang tahu masa depannya. Tuhan itu yang tahu dia mau jadi apa. Tuhan itu yang tahu persis, saya diturunkan di dunia ini, saya dibuat di dunia ini, saya bekerja di dunia ini untuk apa. Itu Tuhan, karena dia punya pemahaman bahwa Tuhan yang tahu persis itu semua. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang mengerti dan dapat melihat jelas langkah-langkah yang harus ditempuh. Kenapa? Karena dia punya hikmat Tuhan. Hello, Tuhanlah yang membuat hikmat di dunia ini. Orang yang punya hikmat, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia tidak bingung dengan strategi apa yang harus dilakukan. Karena kenapa? Dia tahu. Dia dekat sama Tuhan dan Tuhan pasti akan kasih tahu strateginya. Dia gak akan bingung. Dia gak akan overthink. Ada yang overthink sekarang? Saat ini sering overthink? Mungkin kau perlu hikmat Tuhan. Mungkin kau perlu baca Alkitab dan kau ingat Tuhan ngomong. Lihat bunga bagung di padang. Gak menabur, gak menuai, tetap kau pelihara apalagi kau ji. Belum pokok bayar uang kosan kau ji, gampang gitu. See? Mempelajari firman dan membangun nilai-nilai kehidupan kita dari firman Tuhan. Bukan sekedar engkau hanya datang. Di tempat ini bukan hanya sekedar engkau datang, tapi saya pengen, Tuhan pengen kita semua bertumbuh di tempat ini. Kita semua punya hikmat yang setuju, katakan amin. Satu-satunya kita dapat mengalami masa depan yang baik dan yang Tuhan rancangkan adalah dengan kita memiliki hikmat Tuhan. Karena keputusan-keputusan yang kita mau ambil, kita mau libatkan Tuhan di dalamnya dengan hikmatnya. Setuju, katakan amin. Terakhir sebelum saya tutup. Hikmat di Amsal 1-8. Hikmat itu seperti sesuatu. Berarti ya, digambarkan di Amsal 1-8, di pasal 1-8, hikmat itu seperti sesuatu. Tetapi begitu di Amsal 8 ayat ke-12, hikmat itu langsung menjadi aku. Aku, hikmat. Tiba-tiba Amsal mempersonifikasikan dirinya dengan seorang pribadi. Siapa pribadi hikmat itu? Yesus. Kalau engkau sore hari ini gak libatkan Yesus di masa depanmu, ayo sama-sama kita libatkan Yesus. Supaya apa? Amsal bilang ada masa depan di sana. Hikmat itu seorang pribadi, namanya Yesus. Makanya Yesus ngomong, saat engkau membangun hidupmu di atas perkataan-perkataanku, engkau membangun hidupmu di atas batu karang yang teguh. Yang pada saat ada masalah, saya ada di sana. Saya kasih tahu kau jalan keluarnya. Saya bantu kau, saya gendong kau. Kalau kau lagi letih lesu, ayo saya angkat kau. Hikmat itu melalui kacamata Injil, itulah Yesus sendiri. Hadirkan Yesus dalam setiap hidupmu. Saya memiliki kerinduan di tempat ini. Engkau rajin berdoa. Saya nggak bicara tentang doa yang konvensional. Engkau masuk di kamarmu terus engkau berlutut, engkau berdoa penyembahan 2 jam. No. Tetapi setiap engkau melangkah, ada Tuhan di sana. Tuhan, saya mau kuliah pagi hari ini. Tuhan berikan saya kekuatan, saya nggak bisa jalan sendiri. Engkau melangkah, sertakan Tuhan. Pada saat engkau keluar dari rumahmu,
pada saat engkau kemanapun, apapun yang kau kerjakan, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Saya bukan siapa-siapa. Saat engkau libatkan Tuhan, masa depanmu sungguh ada dan sungguh cerah. Sekalipun engkau salah mengambil keputusan, ada Tuhan di sana. Dia akan bantu engkau perbaiki. Dia akan bantu engkau untuk memperbaiki situasimu. Dia akan bantu engkau untuk belajar lebih banyak. Sehingga suatu saat engkau bukan hanya sukses, tetapi sukses banget. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Dan naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sama-sama, sinar. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Yes, haleluya. Memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati baik. Katakan ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Amin. Tanyakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Yes. Katakan memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Biar cuma Tuhan, biar ada di sekalian menyanyikan pujian ini dari hatimu. Katakan Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan ku ingin. Angkat tanganmu. Ku ingin tetap di sini. Yes. Amin. Menikmati baik-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Yes, sama-sama katakan. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati
memandang indah wajah-Mu. Di dalam bait Allah, di dalam hadirat Tuhan, ada hikmatnya di sana. Ada pengertiannya yang Dia akan berikan kepadamu. Dalam perjalanan menuju masa depanmu, engkau butuh hikmat Tuhan. Engkau butuh hikmat itu sebagai seorang pribadi. Yesus namanya, setuju katakan amin. Saat engkau melihat Yesus, engkau melihat masa depanmu ada di sana. Tuhan kita, Allah kita di luar waktu. Kalau Dia berani bisa merubah masa lalumu, bisa memegang masa lalumu, bisa memegang masa sekarang. Masa depanmu Dia yang pegang. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini ingin masa depan kita, masa depan yang cerah. Kaisra mau berdoa buat kalian semua, taruh tanganmu di dada. Tuhan lihat anak-anakmu yang taruh tangannya di dada. Mereka ingin menjadikan engkau sebagai hikmat mereka. Mereka ingin menerimamu sebagai hikmat. Mereka ingin setiap pengambilan keputusan mereka ada hikmat Tuhan di dalamnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, jadilah hikmat bagi mereka. Di dalam setiap aktivitas mereka, Engkau ada di situ. Engkau mendukung mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka di tempatnya menjadi pemenang. Mereka lebih dari pemenang, karena mereka bersama dengan Raja di atas segala raja. Hamba-Mu berdoa, berkati kehidupan mereka, biar apapun yang mereka lakukan, mereka menjadi bagian dari solusi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui engkau semua di tempat ini. Hamba-Mu terlalu yakin dan percaya kalau malam hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, firman Tuhan itu akan terus membimbing kehidupan mereka, menentukan yang baik dan benar, menentukan keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka memuliakan nama-Mu di surga. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorak bagi Tuhan. Yes. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar penuhi hidup kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tahu bagaimana harus mengambil keputusan yang terbaik dan untuk masa depan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami sore hari ini. Tanamkan betul firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami merenungkan firman-Mu ini. Kami hidupi firman-Mu Tuhan. Makasih Bapa, ini kami Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan memberikan persembahan sore ini Tuhan. Biar persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bisa dibawa ke depan. Kesetiaan-Mu, Kau
Engkaulah Raja dalam hidup. Siapa lompat buat Tuhan? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pengumuman sedikit. Minggu depan kita ada ibadah yang sama di jam yang sama. Jangan lupa datang. Dan kalau teman-teman mau gabung pelayanan bersama, mari bergabung bersama. Kita melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur, kekal selamanya. Bagi teman-teman, mari bangkit berdiri. Hormat dan syukur selamanya. Sekali lagi bagi Dia, mari angkat tanganmu. Tuhan kita yang meriah buat Tuhan Allah kita, yes. Kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini karena penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya banyak yang kami pelajari sore hari ini karena kami yakin percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mau Tuhan keluar pintu dari tempat ini Tuhan. Kami ingin terus mengandalkan Engkau. Kami ingin terus bergantung pada hikmat-Mu. Agar masa depan kami sungguh indah. Dan kami akan percaya ada Engkau di masa depan kami. Engkau yang memegang masa depan kami. Oleh karena itu kami tidak akan pernah takut mengalami apapun di dalam hidup kami. Kami tetap bergantung penuh kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ada masa depan kami dalam tangan-Mu. Tuhan kami serahkan Tuhan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap aktivitas mereka. Dalam segala apapun yang mereka lakukan. Sertai, berkati dan buat menjadi pemenang. Kami yakin dan percaya Tuhan. Sore hari ini kami sudah menerima berkat-Mu. Mari angkat tangan-Mu semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Yes, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.